Beh, bajing moneng gitu parane mang. Piye lho jane bocah iki? Ki mau wis tak omongi, apik tak jak dolan. Kok renek ngendi to jane? Jeng wiket mau tak golek nang ndi lho, wiket mau tak golek. Apa? Jan. Garai wong mumet tok. Nyapa yang golek ya aku barang. Mau. Ini apa tak jak dolan, tak jak munir-munir dunia. Nyapa aku gak golek ya. Nulis lho. Tok ya wi. Tulisanku sik akeh awake tam-taman. Nah, Legalisir wah, katam ya nulis kok. ramunggah aku. Oh iya jeng, peh. Kowe nulis kok malah kelingan aku. Jadi ki mau sejarah ya rada nyempet rempet-rempet iki om. Rada nyerempet-rempet tulisan iki mau. Nah, jadi biyen pasca perang semesta, perang Pangeran Diponegoro, setelah perang Pangeran Diponegoro itu banyak terjadi perubahan. Karena apa? Karena pada suatu hari ketika itu Belanda itu corone powegel karo Pangeran Diponegoro. Powegel mari ngono pengen ngusut sakjane apa to sing ndadekne Pangeran Diponegoro sampai kaya ngono. Kekuatannya jan dahsyat banget sampai iso meh ngalahne Belanda. Nah, akhirnya usut ternyata masih ada hubungannya dengan para ulama, masih ada hubungannya dengan agama-agama, masih ada hubungannya dengan antara ya seperti koyok ning pesantren ngono lah, antara santri karo murid, kedua santri karo kiai ngono. Nah, jadi setelah Belanda itu mengetahui seperti itu, akhirnya tulisan-tulisan itu akhirnya apa jenis kok tulisan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan agama Islam, terus sesuatu apa pelajaran-pelajaran sing ono hubungane iku kabeh dirampas karo Belanda, akhirnya dibuang kabeh. Ben apa? Ben umat Islam kabeh gak iso belajar. Nah, tapi si ono terus kelanjutane. Pengen ngerti ra kelanjutane? Ora. Pemirsa pengen ngerti? Nah, nek denger ngerti, kita lihat setelah yang satu ini. Perang semesta yang digerakkan oleh Pangeran Diponegoro membuat penjajah kapok dan menyesal seumur hidup. Karena itu pula Belanda bekerja keras untuk menyelidiki apa yang menjadi faktor penentu bagi tumbuhnya semangat perlawanan Diponegoro. Maka, mulai dilakukan penelitian penyebab besarnya dukungan pada Diponegoro. Mulai dari rakyat kecil, pedagang,
Di saat yang sama mulai bangkit juga proses Arabisasi berkenaan dengan semakin derasnya arus transportasi dari Nusantara ke Arab. Sehingga kaum santri pun mengakses langsung ajaran Islam dari kitab berbahasa Arab. Tidak mulai transformasinya dalam kitab-kitab berbahasa Nusantara, baik yang ditulis para wali maupun para ulama selanjutnya yang tak terhitung jumlahnya. Nah, dengan demikian sanad keilmuan dengan para wali dan ulama Nusantara sedikit banyak mengalami keterputusan. Inilah salah satu penyebab kenapa kaum santri tidak memiliki keakraban dengan karya dan ajaran Panembahan Kadilangu, Syekh Yosodipuro atau Syekh Burhanuddin Ronggowarsito. Padahal karya para ulama tersebut ditulis dengan bahasa Jawa dan aksara Jawa yang tidak dipahami lagi oleh ulama berikutnya. Apalagi sejak diperkenalkannya pendidikan barat secara meluas, terutama dengan diberlakukannya politik etis yang bertujuan untuk menciptakan birokrat kolonial, pendidikan tidak lagi terpusat di pesantren, melainkan mulai muncul sekolah sebagai tandingan yang diciptakan Belanda. Berbeda dengan pesantren yang menggunakan bahasa Arab dan Jawa serta aksara Arab dan Jawa. Tetapi di sekolahan mulai diperkenalkan huruf Romawi atau huruf Latin yang secara perlahan menggeser aksara Jawa. Pada perkembangan berikutnya huruf Latin pun menjadi dominan di sekolah, sementara aksara Jawa sudah mulai tergeser. Demikian juga pesantren mulai didominasi aksara Arab dan aksara Pegon. Sementara aksara Jawa dan aksara keterputusan silsilah, rawi, serta sanad gerakan Islam ini mengakibatkan gerakan Islam belakangan ini kehilangan rujukan. Kemudian kehilangan arah sehingga mereka mudah menjadi limbung ketika menghadapi persoalan sosial dan politik yang terjadi. Berbagai solusi dicari dari luar, berbagai teori canggih dihadirkan. Tetapi apa? Tetapi bangsa ini semakin
sudi menerjemahkan dan menyarahi serta mengembangkan karya ulama besar itu sesuai dengan khazanah pesantren sendiri. Karena dunia pesantren sebagaimana dikonseptualisasi, dialami dan ditulis oleh Ronggo Warsito hanya bisa dijelaskan secara lebih mengena oleh kalangan pesantren itu sendiri. Dalam menyelamatkan budaya dan karya Nusantara, baik falsafah, sistem sosial, serta sistem keilmuannya, para ulama pesantren tidak boleh tinggal diam. Bangsa ini sedang melakukan pencarian sumber otentik dari khazanah sendiri. Kalau kalangan pesantren tidak mengambil peran ini, akan diambil kelompok lain yang kurang ahli. Akibatnya apa? Akan tetap terjadi penyimpangan seperti sekarang ini. Sehingga keterputusan dunia pesantren dengan masa lalunya sendiri akan terus terjadi. Dan semuanya itu akan mengakibatkan kepicikan dan kemadegan pesantren. Dalam upaya menyehatkan kehidupan bangsa ini, jalan yang harus ditempuh adalah menyambungkan bangsa ini dengan sejarah dan budayanya sendiri. Dengan demikian, bangsa ini akan menemukan kembali jati dirinya. Selanjutnya akan menemukan kepribadiannya. Pembangunan kepribadian inilah yang harus menjadi agenda besar bangsa ini yang dijalankan melalui pendidikan pesantren, sekolah, juga lembaga sosial lainnya. Pengenalan bahasa dan aksara lokal baik Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Kutai, dan sebagainya perlu digiatkan kembali. Karena apa? Karena ini merupakan jalan masuk ke dalam filsafah, cara berpikir dan kebudayaan bangsa ini sendiri. Dengan cara itu pun tradisi sejarah dan budaya lama akan tersambung kembali, sehingga bangsa ini punya akar, punya fondasi dalam melakukan gerakan di masa depan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.